Apa kabar Bapak Ibu semua yang ada pada hari-hari ini? Puji Tuhan kalau kita tetap ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kita masih ada tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah renungan, yaitu yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan kalau ayat ini mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu sangat bermanfaat. Saudara yang kekasih, firman Tuhan itu selalu bermanfaat untuk kehidupan kita. Firman Tuhan selalu mengajar hidup kita, supaya kita ketika Tuhan mengajar kita, ketika Tuhan mendidik kita, kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dalam hal apa? Dalam kita mengasihi Tuhan, dalam hal kita mengiring kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Bagaimana selama ini kita mengiring kepada Tuhan? Adakah Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita? Sebab itu firman Allah mengatakan untuk mengajar kita. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita, biarlah kita selalu untuk lebih tahu, lebih mengerti, lebih pintar dengan firman Tuhan. Jadi segala tulisan itu untuk mengajar kita yang pertama. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan sama seperti cermin. Setiap saat kita melihat cermin itu untuk menunjuk adakah saya ini bercermin kepada firman Tuhan. Ketika di dalam hidup kita ada kesalahan, ada kekeliruan, firman Tuhan yang akan berbicara di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Dan yang ketiga dikatakan memperbaiki kelakuan. Mengajar, mendidik, dan kita melihat untuk memperbaiki kelakuan kita. Supaya kita anak-anak Tuhan di zaman-zaman sekarang menjadi anak Tuhan yang membawa dampak yang baik. Membawa pengaruh yang baik. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi bisa kita membawa dampak yang baik. Saat ini dunia sedang membutuhkan terang-terang Allah. Uluran-uluran tangan saudara. Kasih yang harus kita tabur saat ini. Kasih bukan sekedar perkataan, tetapi kasih dituntut untuk apa? Kebaikan, bukti kita mengasihi mereka. Dan yang keempat dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu manfaat daripada firman Tuhan. Untuk mendidik orang dalam hidup dalam kebenaran. Supaya tidak kepleset, supaya tidak tersandung, supaya tidak tersesat. Kita dididik di dalam kebenaran. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang akan membawa kita kepada satu tujuan. Fokus kita hanya kepada Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Jadikan Yesus itu segala-galanya di dalam kehidupan saya dan saudara, aktivitas saya dan saudara, dan pegang itu firman Tuhan. Saya akan tambahkan satu ayat di dalam 2 Tesalonika pasal yang kelima. 2 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi semua kita harus menguji dengan firman Tuhan. Pegang sesuatu yang baik. Kalau itu hal yang baik, lakukan. Tapi kalau itu tidak baik, jangan dilakukan. Mari anak-anak Tuhan, Bapak dan Ibu Saudara, kita saat-saat ini kita mau hidup di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dimanapun berada. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan semangat, kekuatan, kemenangan menjadi bahagian milik saya dan saudara. Tuhan memberkati.